Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, beserta Pak Wibi, selaku dosen manajemen pemasaran, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan chapter 10 yaitu Crafting the Brand Positioning. Nah, di slide selanjutnya yaitu Developing a Brand Positioning atau mengembangkan posisi merek. Di sini kita akan menjelaskan arti dari positioning dan value proposition. Untuk arti positioning sendiri adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Yang kedua, ada value proposition adalah manfaat utama suatu produk atau layanan memberikan nilai kepada pelanggan dengan memuaskan kebutuhan mereka atau meyakinkan mengapa target harus membeli produk atau jasa. Kemudian, secara khusus positioning membutuhkan ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi target pasar dan persaingan yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi poin optimal dan poin dari perbedaan asosiasi merek. Yang terakhir, menciptakan mantra merek yang merangkum posisi dan esensi merek. Untuk slide berikutnya yaitu Choosing a competitive frame of reference atau memilih kerangka acuan yang kompetitif. Pertama, ini ada identifying competitors, yaitu titik awal yang baik dalam mendefinisikan kerangka acuan kompetitif. Untuk penentuan posisi merek adalah keanggotaan kategori. Di sini maksudnya itu produk atau set produk yang bersaing dengan merek dan berfungsi sebagai pengganti yang dekat. Yang kedua ada analyzing competitors, yaitu menjelaskan bagaimana melakukan analisis SWOT yang mencakup analisis kompetitif. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang nyata dan yang dirasakan masing-masing pesaing. Nah, selanjutnya yaitu identifying potential points of difference and point of parity. Points of difference atau disingkat POD adalah atribut atau manfaat yang sangat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, evaluasi positif, dan yakin mereka tidak dapat menemukan tingkat yang sama dengan merek kompetitif. Nah, kemudian dalam points of difference ada 3 kriteria menentukan apakah asosiasi merek dapat benar-benar berfungsi sebagai titik perbedaan, yaitu keinginan, kemampuan untuk menyampaikan, dan kemampuan membedakan. Beberapa pertimbangan utama mengikuti. Yang pertama, desirable to consumer, artinya diinginkan oleh konsumen. Konsumen harus melihat asosiasi merek sebagai hal yang relevan secara pribadi dengan mereka. Yang kedua, ada deliverable by the company, artinya disampaikan langsung oleh perusahaan. Perusahaan harus memiliki sumber daya dan komitmen untuk secara layak dan menguntungkan menciptakan dan mempertahankan asosiasi merek di benak konsumen. Yang ketiga, ada differentiating from competitor, artinya membedakan dari kompetitor. Konsumen harus melihat asosiasi merek sebagai khas dan lebih unggul dari pesaing yang relevan. Setelah kita membahas points of difference, sekarang kita akan membahas points of parity atau POP. Points of parity adalah asosiasi atribut atau manfaat yang tidak selalu unik untuk merek, tetapi sebenarnya dapat dibagikan dengan merek lain. Jenis-jenis asosiasi ini datang dalam 3 bentuk dasar, yaitu kategori, korelasional, dan kompetitif. Setelah kita membahas di sini ada 3 bentuk dasar points of parity. Yang pertama ada category points of parity, atribut atau manfaat yang konsumen anggap penting untuk penawaran yang sah dan kredibel dalam kategori tertentu, meskipun tidak serta-merta mencukupi persyaratan untuk pilihan merek. Category points of parity dapat berubah dari waktu ke waktu karena kemajuan teknologi, perkembangan hukum, atau tren konsumen. Yang kedua ada correlational points of parity, yaitu asosiasi yang berpotensi negatif yang muncul dari keberadaan asosiasi positif untuk merek.
Salah satu tantangan bagi pemasar adalah bahwa banyak atribut atau manfaat yang membentuk POP atau POD mereka terkait terbalik. Dengan kata lain, jika merek Anda bagus dalam satu hal, seperti murah, konsumen tidak bisa melihatnya juga dalam hal lain, seperti menjadi berkualitas tinggi. Yang terakhir yaitu competitive point of parity, yaitu asosiasi yang dirancang untuk mengatasi kelemahan yang dirasakan merek dalam terang point of difference competitor. Salah satu cara yang baik untuk mengungkap poin-poin persaingan utama adalah dengan memposisikan role play pesaing dan menyimpulkan point of difference yang mereka maksudkan. Nah, selanjutnya kami akan membahas multiple frames of reference, artinya beberapa kerangka referensi. Bukan hal yang aneh bagi suatu merek untuk mengidentifikasi lebih dari satu kerangka referensi kompetitif aktual atau potensial. Jika kompetisi melebar atau perusahaan berencana untuk memperluas ke kategori baru. Sebagai contoh, Starbucks dapat mendefinisikan rangkaian pesaing yang sangat berbeda, sehingga menyarankan kemungkinan POP dan POD yang berbeda sebagai hasilnya. Selanjutnya, itu yang pertama, restoran cepat saji dan toko serba ada, seperti McDonald dan Dunkin' Donuts. POD yang disatukan mungkin berkualitas, gambar, pengalaman, dan variasi. POP yang dimaksud mungkin kenyamanan dan nilai. Yang kedua, konsumsi rumah dan kantor. Contohnya Folger, Nescafe Instant, dan Green Mountain Coffee K-Cups. POD yang disatukan mungkin berkualitas, gambar, pengalaman, variasi, dan kesegaran. POP yang dimaksud mungkin kenyamanan dan nilai. Yang ketiga, kafe lokal. POD yang dimaksud mungkin kenyamanan dan kualitas layanan. POP yang dimaksud mungkin kualitas produk, variasi, harga, dan komunitas. Itu yang Selanjutnya ada straddle positioning. Kadang-kadang sebuah perusahaan akan dapat menggunakan dua kerangka referensi dengan satu set points of difference and points of parity. Dalam kasus ini, points of difference untuk satu kategori menjadi points of parity untuk yang lain dan sebaliknya. Selanjutnya ada choosing specific POP and POD. Untuk membangun merek yang kuat dan menghindari jebakan komoditas, pemasar harus memulai dengan keyakinan bahwa Anda dapat membedakan apapun. Michael Porter mendesak perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak cocok oleh pesaing. Keuntungan yang dapat diungkit atau leverageable advantage adalah keuntungan yang dapat digunakan perusahaan sebagai batu loncatan untuk keuntungan baru. Seperti halnya Microsoft telah meningkatkan sistem operasinya ke Microsoft Office dan kemudian ke aplikasi jaringan. Secara umum, perusahaan itu harapan untuk bertahan harus dalam bisnis terus-menerus menemukan keuntungan baru yang dapat berfungsi sebagai dasar points of difference. Berikutnya ada means of difference atau sarana diferensiasi. Setiap manfaat produk atau layanan yang cukup diinginkan, disampaikan, dan dibedakan dapat berfungsi sebagai titik perbedaan untuk suatu merek. Cara diferensiasi yang jelas dan seringkali paling menarik bagi konsumen adalah manfaat yang terkait dengan kinerja. Swatch menawarkan jam tangan yang penuh warna dan modis. Geico menawarkan asuransi yang dapat diandalkan dengan harga diskon. Selanjutnya, perceptual maps atau peta persepsi. Peta persepsi adalah representasi visual dari persepsi dan preferensi konsumen. Mereka memberikan gambaran kuantitatif situasi pasar dan cara konsumen melihat berbagai produk, layanan, dan merek di sepanjang berbagai dimensi. Dengan melapisi
preferensi konsumen dengan persepsi merek, pemasar dapat mengungkapkan holes atau openings yang menunjukkan kebutuhan konsumen dan peluang pemasaran yang belum terpenuhi. Selanjutnya, emotional branding. Merek yang kuat seringkali berupaya membangun keunggulan kinerja mereka untuk mencapai perasaan emosional dengan pelanggan. Ketika penelitian tentang produk perawatan bekas luka, Mederma menemukan bahwa wanita membelinya bukan hanya untuk fisik perawatan, tetapi juga untuk meningkatkan harga diri mereka. Para pemasar merek menambahkan pesan emosional untuk apa secara tradisional menjadi pesan praktis yang menekankan rekomendasi dokter. Apa yang telah kami lakukan adalah melengkapi rasional dengan emosional. Kate Spade adalah merek lain yang memadukan fungsional dan emosional dalam posisinya. Selanjutnya, berikutnya ada brand mantras. Untuk lebih memfokuskan positioning merek dan memadukan cara pemasar mereka membantu konsumen berpikir tentang merek, perusahaan dapat mendefinisikan mantra merek. Mantra merek adalah artikulasi jantung dan jiwa 3 hingga 5 kata dan terkait erat dengan konsep merek lainnya seperti esensi merek dan janji merek inti. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua karyawan di dalam organisasi dan semua eksternal mitra pemasaran memahami apa merek yang paling mendasar untuk diwakili dengan konsumen sehingga mereka dapat menyesuaikan tindakan mereka. Role of brand mantras. Mantra merek adalah perangkat yang kuat dengan menyoroti point of perbedaan. Mereka memberikan panduan tentang produk apa yang akan diperkenalkan di bawah merek, kampanye iklan apa yang harus dijualkan, dan di mana dan bagaimana menjual merek. Pengaruh mereka bahkan dapat melampaui masalah taktis ini. Mantra merek dapat memandu keputusan yang tampaknya tidak terkait atau duniawi, seperti tampilan, area penerimaan, dan cara telepon dijawab. Akibatnya, mereka membuat filter mental untuk menyaring kegiatan pemasaran yang tidak pantas atau tindakan apapun yang mungkin berdampak negatif pada kesan pelanggan. Designing a brand mantras. Tidak seperti slogan merek yang dimaksudkan untuk terlibat, mantra merek dirancang dengan tujuan internal. Contoh, meskipun mantra internal Nike adalah Authentic Athletic Performance, semboyan eksternalnya adalah Just Do It. Berikut adalah 3 kriteria utama untuk mantra merek. Yang pertama ada communicate. Berkomunikasi, mantra merek yang baik harus menjelaskan apa yang unik tentang merek tersebut, mungkin juga perlu mendefinisikan kategori atau kategori bisnis untuk mereka dan menetapkan batasan merek. Simplify, sederhanakan. Mantra merek yang efektif harus diingat, untuk itu harus singkat, tajam, dan jelas artinya. Yang ketiga ada inspire, menginspirasi. Idealnya, mantra merek juga harus mengintai tanah yang secara pribadi bermakna dan relevan bagi sebanyak mungkin karyawan. Establishing a brand positioning. Setelah mereka membuat strategi positioning merek, pemasar harus mengkomunikasikannya kepada semua orang di organisasi sehingga memandu kata-kata dan tindakan mereka. Salah satu skema bermanfaat untuk melakukannya adalah mata penentuan posisi merek. Memo pemasaran, membangun mata pemosisian merek. Menguraikan satu cara pemasar dapat secara formal mengekspresikan posisi merek tanpa terlewatkan langkah apapun. Communicating category membership. Keanggotaan kategori mungkin jelas. Target pelanggan menyadari bahwa Maybelline adalah merek kosmetik terkemuka, Sirius adalah merek sereal terkemuka, Accenture adalah perusahaan konsultan terkemuka, dan sebagainya. Ketika suatu produk baru, pemasar harus menginformasikan konsumen keanggotaannya ke keanggotaan merek. Ada 3 cara utama untuk menyampaikan keanggotaan kategori suatu merek. Yang pertama,
Ada announcing kategori benefits, yaitu untuk meyakinkan konsumen bahwa suatu merek akan memberikan alasan mendasar untuk menggunakan kategori. Pemasar sering menggunakan manfaat untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Dengan demikian, alat-alat industri mungkin mengklaim memiliki adanya daya tahan, dan antasida mungkin mengumumkan kemanjurannya. Yang kedua, comparing to exemplars. Merek yang terkenal dan patut diperhatikan dalam suatu kategori juga dapat membantu merek menentukan keanggotaan kategorinya. Yang ketiga, relying on the product descriptor. Descriptor produk yang mengikuti nama merek seringkali merupakan sarana singkat untuk menyampaikan asal kategori. Communicating POPs and PODs. Pertimbangkan contoh atribut dan manfaat berkolerasi negatif ini. Harga murah versus kualitas tinggi dengan berkhasiat versus ringan. Rasa versus rendah kalori dengan kuat versus halus. Rasa bergizi versus enak dengan dimana-mana versus eksklusif. Berkhasiat versus ringan dengan bervariasi versus sederhana. Monitoring competition. Dalam menilai potensi ancaman dari pesaing, 3 variabel tingkat tinggi berguna untuk: yang pertama, share of market atau pangsa pasar, seperti pangsa pesaing dari target pasar. Yang kedua, share of mind, berbagi pikiran, di mana persentase pelanggan yang menyebut pesaing dalam merespon pernyataan. Misal, sebutkan nama perusahaan pertama yang muncul di benak industri ini. Yang ketiga, share of heart atau berbagi hati. Persentase pelanggan yang menyebutkan pesaing dalam merespon pernyataan, beri nama perusahaan tempat Anda lebih suka membeli suatu produk. Alternative approach to positioning. Model penentuan posisi merek kompetitif dalam bab ini adalah cara terstruktur untuk mendekati penentuan posisi berdasarkan pada konsumen yang mendalam, perusahaan, dan analisis persaingan. Kami menyoroti beberapa di sini. Ada brand narratives and storytelling. Alih-alih menguraikan atribut atau manfaat tertentu, beberapa pakar pemasaran mendeskripsikan pemosisian mereka sebagai penunturan cerita atau cerita. Perusahaan menyukai kekayaan dan imajinasi yang dapat mereka peroleh dari memikirkan kisah di balik produk atau layanan. Alternatif. Identifikasi 5 elemen pencitraan naratif. Yang pertama, kisah merek dalam hal kata-kata dan metafora. Yang kedua, ada perjalanan konsumen atau cara konsumen terlibat dengan merek dari waktu ke waktu dan titik sentuh di mana mereka bersentuhan dengannya. Yang ketiga, bahasa visual atau ekspresi untuk merek. Yang keempat, cara narasi diungkapkan secara eksperimental atau merek melibatkan indera. Dan yang kelima, peran yang dimainkan merek dalam kehidupan konsumen. Identifikasi 5 elemen. Berdasarkan pada konvensi sastra dan pengalaman merek, mereka juga menawarkan kerangka kerja berikut untuk kisah merek. Pertama, pengaturan, waktu, tempat, dan konteks. Kedua, pemeran, merek sebagai karakter, termasuk perannya dalam kehidupan audiens, hubungan dan tanggung jawabnya, dan sejarah atau mitos penciptaannya. Ketiga, busur naratif. Cara logika naratif berkembang dari waktu ke waktu, termasuk tindakan, pengalaman yang diinginkan, mendefinisikan peristiwa, dan momen pencerahan. Ketiga, ada bahasa. Suara autentik, metafora, simbol, tema, dan leitmotif. Berdasarkan pada konvensi. Selanjutnya ada cultural branding. Douglas Holt percaya bahwa bagi perusahaan untuk membangun merek, ikon kepemimpinannya mereka harus mengumpulkan pengetahuan budaya, menyusun strategi sesuai dengan prinsip-prinsip merek budaya, dan memperkerjakan dan melatih para ahli budaya. Misalnya, dan boneka American Girl memanfaatkan hubungan ibu anak
dan transfer feminim lintas generasi. Positioning and branding for a small business. Membangun merek adalah tantangan bagi bisnis kecil dengan sumber daya dan anggaran terbatas. Namun demikian, ada banyak kisah sukses dari pengusaha yang telah membangun merek mereka pada dasarnya dari awal hingga menjadi merek kelompok besar. Contohnya, keberhasilan global Uniqlo. Berikut adalah beberapa panduan branding spesifik untuk bisnis kecil. Yang pertama, temukan keunggulan kinerja produk atau fokus pada membangun satu atau dua merek kuat berdasarkan pada satu atau dua asosiasi utama. Ketiga, mendorong uji coba produk atau layanan dengan cara apapun yang memungkinkan. Yang keempat, mengembangkan strategi digital yang kohesif untuk membuat merek lebih besar dan lebih baik. Yang kelima, buat buzz atau komunitas merek yang loyal. Yang keenam, gunakan elemen-elemen merek yang terintegrasi dengan baik. Yang ketujuh, tingkatkan asosiasi sekunder sebanyak mungkin. Dan yang kedelapan, secara kreatif melakukan riset pemasaran biaya rendah. Berikut adalah Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.